Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan AI Tools versi 1.6. AI Tools adalah aplikasi yang dibuat oleh subbidang analisis informasi iklim untuk memetakan ulang atau mengolah luaran dari perakiraan hujan yang sudah disediakan di subbidang analisis informasi iklim atau di pusat, di BMKG Pusat, untuk perakiraan curah hujan dari model-model CMWF, CFS, INA-MME, dan luaran HIBMG. Jadi tujuan dari software ini adalah untuk memudahkan UPT dalam penggunaan model-model tersebut. Oke, pertama, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan di mana mendapatkan software tersebut. Oke, pertama nanti teman-teman harus mengakses IP ini dulu 172.19.128/directory/bidang/avi/bahan_bimtek. Di sini nanti ada sebuah file RAR sekitar 724 MB. Tinggal di-download saja dan tunggu downloadnya hingga selesai. IP ini sebagai catatan adalah IP lokal, hanya bisa diakses oleh UPT yang mempunyai jaringan VSAT di UPT-nya masing-masing. Biasanya komputer yang bisa mengakses web atau alamat dari web CMSS di 172.19.1.1 juga bisa membuka alamat ini. Jadi silakan tanyakan ke teknisi di UPT masing-masing agar IP ini bisa dibuka. Oke, setelah nanti ini di-download, teman-teman tinggal mengekstraknya sampai nanti didapatkan folder seperti ini. Jadi ini hasil downloadannya lebih kurang seperti ini. Kemudian diekstrak akan menjadi seperti ini. Oke, itu dulu yang dilakukan setelah di-download, diekstrak. Nah, petunjuk berikutnya untuk menjalankan aplikasi tersebut kita memerlukan beberapa kelengkapan. Yaitu pertama adalah MATLAB 2014B dan ArcGIS versi 10.4.1. Versi ini jika ingin semua berjalan lancar, versi ini harus disesuaikan sama seperti ini. Jika tidak, perlu ada beberapa penyesuaian. Untuk saat ini yang saya gunakan adalah versi ini. Dan yang satu lagi yang dipastikan ada di laptop atau di PC masing-masing adalah Microsoft Excel yang sudah teraktivasi. Untuk Microsoft Excel sendiri, teman-teman harus melakukan setting terlebih dahulu agar menghindari terjadinya error. Jadi lakukan penyesuaian di sini di region. Nah, di sini kalau saya sudah English United States. Kalau teman-teman masih Indonesia ataupun yang lain, silakan ubah, pilih English United States, kemudian klik apply dan OK. Nah, kalau saya karena sudah saya biarkan, jadi harus di format English United States. Habis itu semua Excel-nya di close dulu sebelum melakukan setting tadi ya. Kemudian di save. Oke, untuk MATLAB 2014 di laptop saya ini sudah terinstall, begitu juga ArcGIS 10.41. Nah, untuk ArcGIS sendiri agar bisa digunakan juga harus menginstal database engine-nya. Dan nanti database engine itu sendiri bisa di-download di alamat berikut. Ya, untuk database engine dari ArcGIS bisa di-download di sini. Nah, jadi ini di-download dulu, kemudian di-unzip, baru kemudian di-install. Nah, dengan demikian nanti ArcGIS-nya baru bisa berjalan dengan sempurna tanpa ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk kelengkapan berikutnya yaitu MATLAB ya. Tentunya di sini yang digunakan MATLAB 2014 B. Oke, saya akan lanjutkan untuk tutorial ini. Setelah kelengkapannya, maka berikutnya kita akan mulai mencontohkan cara penggunaan dari AI Tools versi 1.6 ini. Pertama saya buka dulu MATLAB yang sudah terinstall di sini.
Oke, untuk MATLAB sendiri di sini saya menggunakan versi yang 24B 60 yang 64 bit. Sangat disarankan komputer yang digunakan untuk MATLAB adalah yang speknya cukup baik, yaitu sekitar di kisaran i7 dengan RAM minimal 4 GB atau sangat disarankan 8 GB. Setelah selesai menginstal MATLAB, yang perlu teman-teman lakukan adalah salah satunya melakukan penyetingan ini, Java Heap Memory, untuk memaksa MATLAB-nya bisa menggunakan memori optimal dari si laptop tersebut atau PC. Saya sudah set ke paling ujung, kemudian nanti diklik apply, kemudian klik OK. Nah, setelah di set Java Heap Memory-nya, ini harus di close dulu untuk mendapatkan efek perubahannya, kemudian baru kita buka kembali MATLAB-nya. Oke, untuk praktek penggunaan AI Tool sendiri, kita akan mulai setelah di-download dan diekstrak tadi, maka kita pindah ke direktori di mana tadi terdapat si aplikasi tersebut. Di sini nama foldernya master non-GUI AI Tool v1.6. Di sini saya pilih foldernya. Nah, kita sudah masuk di sekumpulan script yang akan kita gunakan untuk mengolah data model-model tadi untuk bisa membuat plot di masing-masing UPT. Oke, untuk penggunaannya sebelum kita menjalankan, kita akan menyiapkan data yang kita pakai untuk model ini sendiri. Nah, di sini perlu dipahami satu persatu mengenai data input yang digunakan untuk AI Tool ini. Untuk AI Tool itu sendiri terdapat beberapa data. Oh ya, sebelumnya ini. Sebelumnya, untuk memahami apa saja yang ada di dalam AI Tool, di sini ada nama file panduan AI Tool 1.6 berupa txt. Ini teman-teman silakan buka saja. Di sini sudah sangat lengkap kami buatkan apa saja yang diperlukan terkait AI Tools ini, datanya apa saja, dan sebagainya. Silakan dibaca dengan perlahan, pahami per bagiannya. Di sini ada bagian 1 sampai bagian 7. Tutorial ini juga sebenarnya menyampaikan apa yang ada di dalam panduan ini. Oke, saya jelaskan saja untuk data. Saya kembali ke sini. Untuk data, pertama ada 01 PCH dasarian. Nah, 01 PCH dasarian ini adalah data yang digunakan untuk membuat perakiraan curah hujan dasarian. Nah, sumber model yang bisa dimanfaatkan apa saja? Nah, nanti teman-teman bisa melihat ke file ini. Nah, untuk perakiraan dasarian sendiri, kita nanti akan menggunakan, model yang ini, model HMWF. Nanti diklik ini masuk ke dalam, kemudian kita pilih yang dasarian corrected. Nah, itu nanti dalam pengaturannya con sama dengan 1, kondisi sama dengan 1. Nanti di scriptnya akan saya kasih tahu. Jadi untuk perakiraan dasarian sekali lagi pilihannya ada 2. Pertama dari model HMWF yang berupa dasarian corrected. Kemudian bisa juga menggunakan model SUBEC. Nah, terus yang mananya yang diambil? Oke, kita praktekkan saja. Jadi yang diambil untuk perakiraan dasarian dulu ya. Pelan-pelan kita cobakan, kita ambil yang HMWF. Kita ambil dasarian corrected. Nah, dipilih inisial prediksi terbaru. Nah, ini diklik-klik aja last modify-nya sampai tanggal terbaru yang ada. Nah, misalkan saya mau mengambil perakiraan untuk tanggal 14 November ini. Nah, yang mana yang di-download? Yang di-download adalah yang .mat. Nah, di sini ada 3. Ini download satu persatu. Ya, di-download. Nanti setelah di-download, pindahkan hasil downloadan ke dalam folder ini. Ya, oke ya. Jadi itu untuk yang PCA dasarian dari model HMWF terkoreksi. Nah, selain dari model HMWF ini, mana lagi yang bisa dipakai? Nah, selain dari model HMWF ini sambil kita tunggu hasil downloadannya, kita juga bisa menggunakan model SUBEC. Nah, model SUBEC ini saat ini yang sudah dijalankan di pusat baru luaran model CFS. Jadi ini adalah model
S2S-nya dari CFS yang berisi prediksi sekitar 44 hari ke depan, dan ini yang dimanfaatkan untuk membuat prediksi dasarian. Juga caranya diklik last modify, cari tanggal terbaru yang sudah tersedia. Oke, nanti ambil yang mat, kemudian download yang .mat ini. Oke, saya kembali ke ini. Untuk yang model CMF yang sudah kita download tadi, ini ya, ada 3 dasarian. Kita pindahkan ke sini, ke 01 PCH dasarian. Oh, di sini sudah ada. Ternyata sudah ada, tapi saya hapus saja karena saya mau menggantinya. Jadi kalau ingin mengganti dengan perakiraan yang baru, ini harus di-delete terlebih dahulu. Kemudian digantikan dengan yang baru. Tadi sudah saya copy, saya paste ke sini. Oke, yang tanggal 14. Oke, pertama kita akan cobakan menggunakan plot ini. Nah, sebelum kita membuat plot untuk PCH dasarian, proses yang dilakukan oleh PCH dasarian ini, CI tool ini sendiri nanti akan ada beberapa proses. Pertama, mengekstrak grid di sesuai provinsi yang terpilih. Kedua, mengekstrak pos yang disiapkan. Ketiga, membuat peta curah hujan deterministik. Kemudian keempat, membuat PCH probabilistik. Ya, itu saja. Nah, karena nanti ada langkah mengekstrak pos, maka terlebih dahulu sebaiknya digunakan disiapkan pos yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, daerah teman-teman semua. Jadi ada sebuah file yang di dalam folder master non-GUI tool 1.6 ini dengan nama poshujan_upt. Ini dibuka, ini diupdate terlebih dahulu. Nah, ini contohnya sudah ada pos di Papua misalkan di sini ya. Nah, untuk Bapak Ibu silakan disesuaikan file ini terlebih dahulu. Harus sama ya. Jadi kalau ini A sampai G, maka juga harus A sampai G. Dan nomor pos harus berupa karakter. Di belakangnya harus diakhiri dengan huruf. Harus ya, jangan angka semua. Kemudian untuk nama, kecamatan atau pos, bisa apa saja namanya, yang penting namanya tidak boleh ada tanda garis miring atau titik. Kalau misalkan strip masih diperbolehkan. Ini kalau ini masih oke, masih boleh ya, tapi jangan sampai ada garis miring. Misalkan seperti ini, Stagio garis miring angkasa. Nah, ini nggak mau, harus dihilangkan garis miringnya. Atau Stagio titik angkasa. Nah, ini jangan juga. Nah, harus dihilangkan titiknya. Oke, ini kemudian ada lon, ada lat. Ini desimalnya menggunakan titik ya, jangan menggunakan koma. Kemudian ada kolom pos ini berada di provinsi apa, kemudian di kabupaten mana, kemudian bikin urutannya. Urutannya ini ya terserah yang disebut satu itu apakah misalkan si Biak disebut 1, kemudian Jayapura 2 dan seterusnya. Tinggal diurutkan. Misalkan kalau dia Jayapura kasih nomor 2 semua dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Itu cara menyiapkan file pos hujan UPT. Nah, bagaimana jika misalkan pos hujannya ini mau diedit? Nah, jika Bapak Ibu menggunakan file ini untuk diedit, kemudian Bapak Ibu misalkan hanya punya beberapa, kemudian ini dihapus gitu ya. Nah, usahakan seperti ini. Jika mengedit file ini, mau menghapus ataupun menambah, misalkan menambah seperti ini, ya, misalnya menambah ya, atau menghapus, misalkan saya hapus yang ini. Nah, setiap menambah atau menghapus file ini sangat disarankan, bukan sangat disarankan, wajib dilakukan semua baris yang di bawah, mulai dari baris yang kosong sampai ke bawah. Jadi perhatikan, ini saya klik, ya, ini saya klik, kemudian saya tekan Ctrl Shift panah bawah, ya, kemudian saya delete. Nah, ini seolah-olah kan saya menghapus sesuatu yang tidak ada ya. Memang ini sangat diperlukan langkah ini agar file pos hujan ini bisa diolah oleh si MATLAB-nya dengan lancar. Jadi misalkan tadi kalau tadi sebaliknya ditambah, nah ini kan misalkan ini tadi ditambah misalnya. Begitu juga, misalkan saya tambah, ini pura-puranya saya tambah 3 pos. Ya, lagi lakukan semua yang di bawahnya sini, delete gitu. Nah, gitu. Oke ya, ini saya kembalikan ke seperti semula. Oke.
Itu cara kita menyiapkan pos, kemudian kita save. Dah. Nah, barulah setelah pos siap, baru ini kita jalankan. Oke, perhatikan sekali lagi yang ada datanya di sini adalah perakiraan hujan dasarian yang akan kita bikin petanya, maka kita mulai dari script. Nah, dicari script yang namanya main script. Itu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau menggambar provinsi mana. Nah, nomor urutan provinsi ini ada di file ini keterangannya. Tapi kalau mau lihat yang di catatan sini juga ada, lebih lengkap. Jadi Aceh itu nomor 1, Sumut itu nomor 2, Riau itu nomor 3, Sumbar itu nomor 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh sekarang saya ingin gambar yang Papua. Nomor 34 di sini. Maka ini saya ganti dengan nomor 34. Nomor prof. Nah, kondisinya, karena ini kondisi untuk dasarian, berarti kondisinya kondisi 1. Nah, dari mana? Nanti lihat di sini ya. Di sini ada kondisi 1, 2. Nah, atau lihat di sini. Lebih jelasnya lihat di sini. Kondisi 1 itu untuk mengolah PCH dasarian, kondisi 2 untuk mengolah PCH bulanan, dan seterusnya 3, 4, 5 akan kita bahas nanti. Jadi, kondisi yang kita isikan 1, kenapa? Karena kita mau membuat perakiraan dasarian dari model HMF. Jadi, nama model juga HMF. Oke, kita jalankan, kita running. Ya, ini biarkan prosesnya berlangsung dan kita tunggu sampai nanti muncul folder hasil, extract grid sampai ini terisi nanti. Videonya saya pause dulu. Ya, jika keluar tanda warna oranye ada kata-kata warning, ini biarkan saja, tidak ada masalah. Ini artinya prosesnya sedang berlangsung. Selain itu, jika ada tanda busy di sini, artinya SimAdLab masih bekerja dan prosesnya masih berlangsung. Tunggu saja sampai selesai. Oke, jika tidak ada masalah, maka nanti akan diekstrak beberapa pos. Nanti di sini akan sudah ada beberapa folder yang muncul. Nah, di sini kita lihat extract grid muncul hasilnya. Nah, jadi ini hasil yang ini bersesuaian. Jadi provinsi nomor 34 itu adalah Papua, maka muncul di sini Papua. Versi yang diolah oleh data adalah versi 2022 11 14, maka di sini juga keluar. Nah, kemudian karena di sini ada 3 file, maka di sini juga ada 3 file. Nah, kemudian yang extract post, ini sambil berjalan ya saya cerita. Untuk yang extract post nanti juga muncul satu file saja, tetapi di dalamnya adalah ringkasan dari post hujan tersebut. Nanti kita lihat isinya. Nah, biarkan proses ini selesai dulu. Saya pause dulu videonya. Oke, tadi videonya saya pause. Jadi ini sudah selesai sampai pembuatan peta dari AI Tools ini untuk kondisi 1 dulu, yaitu membuat perakiraan curah hujan dasarian dari model HMWF. Nah, kalau di laptop saya ini selama 990 detik untuk semua proses atau sekitar 16 menit, 16,5 menit. Jadi nanti hasilnya akan muncul seperti ini di sini. Mari kita cek satu persatu. Saya langsung pindah ke folder hasil. Oke, kita lihat sama-sama apa saja yang dihasilkan untuk kondisi 1 yaitu PCH dasarian. Pertama yang dihasilkan adalah extract grid, artinya ini grid yang diekstrak untuk domain wilayah Papua. Kemudian extract post, tadi sesuai dengan post yang disiapkan. Nah, ini dia. Nah, untuk extract post sendiri nanti akan ada beberapa sheet di sini. Tinggal dicek. Nah, kita mulai dari sheet yang ini, ensmin ini adalah rata-rata curah hujan dasarian untuk 3 file yang tadi yang kita gunakan di sini. Ya, ini ya. Nah, ini di tiap pos setelah diekstrak didapatkan nilai rata-ratanya untuk November 3, Desember 1, Desember 2. Jadi kan tadi ada 3 file yang kita gunakan. November 3, Desember 1, Desember 2. Oke, jadi ini rata-rata curah hujan di setiap pos tersebut. Kemudian di sini ada tabel PCH. Di sini juga langsung diringkaskan untuk tiap kategori curah hujan dasarian yang masuk dalam kategori 21 sampai 50, misalnya ini di Kabupaten Sarmi, kemudian pos hujannya pos hujan mana atau kecamatannya kecamatan mana aja, ini sudah disiapkan. Biasanya berguna untuk pembuatan buletin. Nah, jadi ada 3 dasarian tadi kan,
Nah, ini dia 3 tabelnya. Kemudian untuk berikutnya adalah tabel sifat hujan, yaitu di mana sama seperti curah hujan, tapi ini untuk bawah normal, normal dan atas normal untuk tiap dasarian tadi. Kemudian sisanya yang ini PB20, PB50 dan seterusnya itu adalah peluang. Kalau PB berarti peluang di bawah 20 mm untuk tiap dasarian ini. Jadi kalau ini dalam persen nilainya. Kalau yang ensemble ini dalam milimeter. Jadi peluang di bawah 50, di bawah 100, di bawah 150, di atas 50, di atas 100 dan seterusnya sampai di atas 300. Ini peluang dari tiap pos ini. Jadi ini yang hasil tiap pos, ekstrak pos. Berikutnya, hasil berikutnya adalah kilogram. Di kilogram itu berupa ringkasan dari kilogram di setiap pos. Jadi ini dia. Jadi ini misalkan ini kilogram untuk Sentani, ini 22 Jayapura, Stadion Makassar, Sarmi dan seterusnya. Nah, ini kilogram ini juga nilainya muncul di sini nanti. Nilai-nilai yang digunakan untuk membuat kilogram itu kan dia 51 member untuk yang CMF. Nanti kalau mau lihat nilai masing-masing membernya ada di sini semua. Oke, kemudian hasil berikutnya adalah peta deterministik. Coba kita lihat petanya. Nah, di sini keluar petanya untuk 3 dasarian tersebut. Nah, di sini tidak berhasil mengeluarkan peta. Nah, ini kalau tidak berhasil mengeluarkan peta seperti ini biasanya ada masalah. Nah, nanti saya akan tunjukin cara troubleshoot untuk pembuatan peta jika tidak muncul nilainya seperti ini. Coba kita lihat terlebih dahulu yang probabilistik. Oke, yang probabilistik semuanya keluar ya nilainya ya. Berarti ini aman. Ini yang probabilistik ya. Nah, berarti tinggal yang ini tadi, yang sifat hujan. Oke, kita akan troubleshoot kenapa yang peta deterministik untuk dasarian yang sifat hujannya tidak keluar. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini, terkadang ketika dipindahkan foldernya, maka sering petanya itu tidak muncul. Nah, caranya kita cek di MXD-nya ini. Nah, MXD-nya ini kita lihat deterministik. Tadi yang curah hujan kan? Tadi yang sifat hujan yang tidak muncul kan? Nah, yang bermasalah tadi provinsi adalah Papua. Kita buka yang di sini. Papua. Bukan yang ini ya. Kalau Papua kebetulan ada 2 yang ini. Yang lain cuma 1. Nah, ini kita buka MXD-nya di ArcGIS 10.4.1. Kita lihat apakah ada yang janggal. Sebentar. Sambil menunggu, saya pause dulu. Oke, ini sudah terbuka untuk yang sifat hujan. Nah, di sini tidak mengeluarkan gambar warna peta sifat hujan karena di sini tidak ada file reclass-nya. Nah, ini harus ini kebetulan untuk yang Papua ya. Saya juga belum cek kalau untuk yang lain, tapi di sini tidak muncul, jelas tidak muncul. Coba saya pengen cek yang provinsi lain dulu, coba Papua Selatan. Ini saya ganti, saya buka yang Papua Barat. Di sini ada file SH reclass. Coba kita copy saja. Kita pindahkan ke sini coba. Sudah ya. Nah, ini kita save dulu. Oke, nanti harusnya untuk yang PCH dasarian yang Papua ini sudah selesai. Oke, untuk membuktikannya akan saya running sekali lagi. Biar jelas saya hapus dulu saja. Udah hilang ya. Nah, nanti atau sekalian kita coba untuk ganti modelnya kali ya. Untuk ganti model, jadi ini juga saya hapus. Saya mau menggunakan model yang lain, yaitu model SubX misalkan untuk perakiran dasarian. Ya, tadi kan ini sudah saya download ya filenya.
Ada 1, 2, 3, 4 kalau yang untuk inisial prediksi tanggal 10 November tahun 2022 ini. Coba saya ambil. Ini dia. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang saya akan running ulang. Tujuannya untuk membuktikan pemetaannya berjalan lancar. Tapi dengan model pun yang sudah saya ganti. Jadi di sini cukup saya ganti CFS versi 2. Ini kasus hanya untuk kebetulan di Provinsi Papua yang saya coba bermasalah. Mungkin di provinsi lain lancar-lancar saja. Jadi ini untuk mengulang ini saya akan jalankan ulang kembali. Tapi videonya akan saya post biar tidak lama untuk menunggu. Ya, oke, sudah berjalan. Dan folder hasil sudah muncul, tapi belum ada apa-apa karena baru dimulai. Ini kita coba post lagi. Oke, sudah selesai untuk model yang tadi, model CFS dari model SUBEK ya. Untuk ini, data ini, kita coba ini kali ini sedikit berjalan lebih lama karena memang filenya tadi ada 4 ya. Jadi ini sekitar 21 menit di laptop saya. Jadi kita coba cek hasilnya. Di sini nanti extract grid-nya seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian extract post juga sudah. Kemudian peta ya, peta yang tadi ingin saya buktikan sudah berjalan atau belum. Nah, di sini sudah ya. Untuk pecah deterministik Papua. Nah, ini sudah ada. Ini curah ya, curah. Ini curah, ini sifatnya. Jadi udah berhasil ya. Jadi kita lihat kalau model CFS ini karena dia resolusinya rendah, jadi terlihat kasar berbeda dengan model HMWF. Untuk yang probabilistiknya tentunya juga tidak ada masalah, juga sudah selesai. Oke, itu dia untuk kondisi 1 atau kon sama dengan 1. Berikut ini saya akan menjelaskan untuk kondisi kedua, yaitu kita akan merunning PCH bulanan, membuat peta perakiraan hujan bulanan. Jadi kita coba ganti-ganti provinsinya ya. Oke, kita siapkan dulu datanya. Jadi kalau untuk yang bulanan, ada 2 jenis yang bulanan ya. Yang bulanan itu untuk kondisi sama dengan 2. Teman-teman bisa menggunakan beberapa pilihan model di sini ya. Ini salah. Ya, oke, sudah. Jadi untuk kondisi 2 atau untuk PCH bulanan, teman-teman bisa menggunakan data dari luaran model CFS 2 di sini, di folder yang ini. Atau bisa menggunakan model INA-MME1, INA-MME2 di model ini untuk kondisi 2. Jadi bisa datanya di-download dari sini ya. Atau bisa yang official digunakan di pusat, yaitu dari model HMWF. Lalu teman-teman pindah ke, setelah ini diklik, nanti pindah ke di dalam sini, dalam bulanan. Coba kita langsung saja praktekin lokasi datanya. Jadi misalkan kita gunakan yang model HMWF, kemudian karena kondisi sama dengan 2, berarti kita ambil yang bulanan. Nah, kita ambil perakiraan terbaru ya. Perakiraan terbaru yaitu misalkan untuk inisial November. Nah, di sini ada 2, ini yang raw model, ini yang terkoreksi, yang tidak ada underscore-nya. Nah, untuk kesamaan dengan yang dihasilkan oleh pusat, gunakan yang terkoreksi. Nah, ambil yang .mat-nya. Nah, di sini ada 2 jenis. Ada 3 ya. Ada dasarian, ada mon, ada sis. Nah, yang digunakan untuk data di sini, untuk data untuk bulanan juga ada 2. Bisa untuk PCH bulanan per bulan, bisa PCH bulanan per dasarian. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingin membuat perakiraan dalam satuan bulanan, nah kita ambil yang TPMon ini. Nah, jadi contohnya ini nanti tinggal di-download. Dan kemudian sama seperti tadi dikopikan ke yang sini. Di sini sepertinya sudah saya siapkan ya. Jadi ini contoh, kita lanjut saja. Tadi anggap saja kita sudah selesai mendownload dan sudah dikopikan ke folder ini.
kita pindah sama dengan 2. Kita coba ganti provinsinya sekarang. Saya ingin coba provinsi Lampung misalnya ya. Lampung itu nomor 8. Ya ini tadi adalah model HTML. Oke. Nanti setelah kita siapkan ini tinggal kita jalankan. Jadi pastikan datanya sudah ada ya. Kita jalankan. Taran, kita tunggu. Perhatikan meskipun saya sudah ganti provinsinya jadi nomor 8 untuk Lampung, tapi pos hujannya masih pos hujan Papua ya. Ya ini karena tadi file pos hujan itu belum kita ganti isinya. Jadi kalau mau sama untuk provinsi tempat teman-teman semua, file pos hujannya harus diupdate terlebih dahulu. Ini untuk perakiran yang bulanan tadi juga sudah selesai, lebih cepat ya karena memang filenya lebih sedikit. Di sini hanya selama 6 menit di tempat saya. Oke, kita lihat hasilnya. Tadi ini kita pilih Lampung ya. Nah, jadi kita lihat hasil ya. Kita mulai dari extract grid dulu. Nah, karena kita sekarang ini menjalankan yang kondisi 2, yang bulanan. Nah, ini sudah keluar nih yang Lampung untuk yang bulanan. Kemudian posnya juga, kalau posnya tadi kan ini namanya aja Lampung tapi isinya masih yang Papua karena memang belum kita update ya. Untuk 5 gramnya juga muncul. Oh iya, ini juga sama, ini juga masih Papua karena pos hujannya belum kita ganti. Sorry, kita langsung lompat ke peta deterministiknya. Nah, ini Lampung. Nah, ini dia. Nah, ini lancar aja ya untuk Provinsi Lampung, nggak ada masalah. Kemudian, yang ini tidak ada yang kita masuk ke yang probabilistiknya untuk yang bulanan. Nah, ini juga sudah keluar hasilnya. Artinya ini untuk yang Lampung yang kita cobakan ini lancar saja, tidak ada masalah. Jadi kita sudah mencobakan dari tadi kondisi 1 dan kondisi 2 dan kita sudah mendapatkan hasilnya tanpa ada masalah. Oke, selanjutnya setelah ini saya akan mempraktekkan untuk kondisi 3, 4, 5, dan 6. Namun kita buat di video yang terpisah.